Swiss World Family. Pagi ini renungan saya adalah brandnya Allah. Bagaimana kalau kita membeli satu barang, misalnya handphone, laptop, televisi, atau lainnya, yang cukup ada brandnya, misalnya harganya sangat fantastis. Yang kita sangat harapkan adalah brand tersebut atau alat tersebut mempunyai satu kualifikasi yang sangat bagus, sangat luar biasa. Nah, begitu juga dengan kita. Ketika kita ditebus oleh Tuhan, dibeli dengan sangat mahal oleh Tuhan, digantikan dengan nyawanya Tuhan, maka kita punya satu brand. Brandnya Allah. Kita telah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, ketika kita menerima Tuhan, maka ketika kita dipulihkan, kita dirubah, maka ada pembaruan dalam hidup kita. Bagaimana saudara seharusnya berubah dalam karakter Kristus? Baiknya ketika kita berpakaian misalnya. Hal yang terutama itu yang paling penting. Ketika kita bertemu dengan orang lain, lalu bagaimana perkataan kita, cara bicara kita, cara body language kita kepada orang yang mungkin belum percaya kepada Tuhan. Saudara, hikmat yang Tuhan berikan kepada saya pagi ini adalah ketika kita menjadi satu brandnya Tuhan itu, kita membawa nama Tuhan. Kita membawa satu kebesaran yang Tuhan berikan kepada kita untuk menjadi brandnya yang luar biasa. Kalau hari-hari gini kita tahu satu produk, misalnya produk kecantikan akan memakai brand ambasadornya siapa? Sama dengan kita. Kita adalah brand ambasadornya Tuhan Yesus Kristus. Maka yang seharusnya keluar dari hidup kita, dari apa yang kita tampilkan, itu adalah brandnya Allah. Yaitu satu kekudusan, satu dari cara bicara kita, cara kita memperlakukan sesama kita, cara kita mengasihi orang lain. Saudara, ketika misalnya gini, misalnya saya nih ya, pergi ke satu mall. Orang-orang tahu misalnya saya adalah pendoa, ya kan, salah satu pendoa. Ketika saya misalnya pergi ke satu mall, saya pakai celana pendek yang sangat pendek. Misalnya lah, agak sangat short pant gitu kan. Misalnya deket-deket pangkal paha misalnya. Terus saya berjalan gitu kan. Saya jalan, terus Tuhan gerakin nih. Ada satu ibu tua misalnya, dia duduk di kursi roda dengan keluarganya. Terus Tuhan misalnya suruh saya untuk doain orang tersebut, doain oma itu. Terus saya samperin tuh oma itu. Terus saya bilang, "Oma, boleh nggak saya berdoa buat oma?" Apa yang mereka akan lihat terlebih dahulu dari saya? Ya, mereka akan lihat dari ujung kepala saya sampai ujung kaki saya. Dan mereka akan kaget, "Hah? Kamu mau doain saya dengan pakaian yang seperti ini? Dengan celana yang sangat pendek?" Saudara, hari-hari gini orang gak akan melihat bagaimana kelakuan kamu dulu. Tapi yang mereka lihat adalah cover kamu dulu. Bagaimana kita harus mengeluarkan sisi Yesus Kristus itu. Bagaimana kita mengeluarkan kekudusannya Tuhan itu. Bagaimana dengan penampilan kita. Bagaimana outlook kita di hadapan orang lain yang belum percaya kepada Tuhan. Saudara, seketika itu juga oma itu pasti akan mengatakan, "Oh, nggak perlu, saya nggak mau." Nah, ketika kita ditolak, ketika orang itu pergi, saya yakin dengan sangat banget, dia dan keluarganya akan mengatakan, "Lah, dia pakai baju kayak gitu. Kita sih nggak percaya dia pendoa. Nggak mungkin dia akan doain kita. Nggak mungkin lah pakai baju kayak gitu, seronok." Itu kita udah membuat nama Tuhan Yesus jadi tidak baik karena pakaian kita. Misalnya juga kita pakai tank top atau kita misalnya maaf kata kita cuma pakai kemben keluar jalan-jalan. Mereka juga akan melihat atau mereka akan gini, "Ih, itu kan si Amel tuh yang anak SWAT ya. Itu kan dia pendoa. Ih, gila pakai bajunya." Ingat saudara, kemanapun kita berada, dimanapun kita ada, kita membawa nama Tuhan Yesus di pundak kita. Kita menjadi, ketika kita menerima Yesus, kita udah langsung dikasih pangkat tuh sama Tuhan. Ada satu titel di sini namanya brandnya Allah. Kalau di baju di belakang ada brandnya Allah.
Kalau di produk-produk mahal pasti kan semua ada labelnya. Misalnya apa gitu kan, ada labelnya. Orang pengen sama. Ketika kita udah terima Yesus itu labelnya Tuhan yang keluar di dalam diri kita. Karena kenapa? Tuhan, berjalanlah bersamaku. Ketika kita berjalan sama dengan Tuhan, Tuhan kan ada di depan kita. Bukan berarti Tuhan yang di belakang, saya yang di depan. Nah itu ketika kita berjalan di depannya Tuhan, Tuhan di belakang kita, maka yang kita tampilkan bukan Tuhannya. Ayatnya ada saudara. Di Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara, dimanapun kita berada, ketika kita punya niat, pengen jangkau jiwa, pengen nginjilin orang, gak usah kita ngomong nginjilin orang, kita dengan berpenampilan, dengan bertutur kata, kita itu bisa mencerminkan Allah itu dalam hidup kita loh. Jadi kalau menurut saya ya gitu, kalau kita udah mulai pakai bajunya agak seronok, agak yang tidak baik, orang mulai melihat. Saudara, ketika misalnya kita nih, Tuhan gerakin kita nih, samperin tuh, mohon maaf misalnya, untuk orang yang beragama lain dengan kita. Terus kita mau samperin, dia pasti akan ngeliat, hah, gak salah. Aku lebih tertutup auratnya, tapi kamu lebih terbuka. Bagaimana kamu mau jangkau saya? Bagaimana kamu mau doain saya? Saudara, kita namanya bukan cuma pinter. Di sini saya nggak mau menyindir siapapun, tapi ini yang Tuhan berikan kepada saya. Bukan berarti saya mau nyindir seseorang atau apa, enggak. Tetapi ini yang Tuhan berikan, bahwa ini juga buat saya. Saya sangat bersyukur Tuhan berikan saya anak-anak yang luar biasa, suami yang luar biasa. Jadi ketika saya pakai baju yang mulai tanda kutip misalnya agak seksi buat mereka, mereka akan pasti protes. Jadi kalau untuk saya pakai baju, mereka akan bilang, mami terlalu pendek, mami say sorry misalnya, bajunya kelihatan nih misalnya dadanya agak rendah. Mereka akan bilang, dan saya akan berusaha untuk ganti. Jadi sebisa mungkin, ya mungkin lewat mereka Tuhan bicara gitu kan. Kadang kita suka nakal ya, nggak apa-apalah, di luaran juga, daripada ntar suami saya ngeliat orang lain gitu kan, mendingan ngeliat saya juga punya ibaratnya gitu kan, aku juga punya paha mulus, kita punya badan mulus, kenapa enggak, ya kan gitu. Tetapi enggak, kita beda, dunia kita, terangnya kita kan garam, kita yang harus menggarami, kita terang, kita yang harus memberikan terang kepada orang-orang sekitar kita harus memberikan dampak. Apa jadinya ketika gini, balik lagi, ketika kita beli barang yang satu brand, satu barang, misalnya kita laptop yang mahal dengan brand yang sangat luar biasa, yang terkenal, terus tidak berfungsi, kita kesel kan. Ngapain ini beli mahal-mahal, gak bisa ini, gak bisa itu. Sama, ketika kita juga gak bisa berfungsi menjadi anak Allah, menjadi brandnya Allah, itu juga sama aja sia-sia. Sama aja kematian Tuhan Yesus itu di kayu salib sia-sia buat hidup saudara dan saya. Jadi saudara, gunakanlah brand itu dimanapun saudara berada. Jangan berpikir, orang cuma mau vacation kok, mau holiday, gak apa-apa. Dimanapun, anywhere, ketika Tuhan gerakin kita untuk berdoa, ketika Tuhan gerakin kita untuk hampiri orang tersebut, kita kan bisa kapan aja. Seperti tentara, mereka harus selalu standby. Mereka harus selalu siaga gitu kan. Mereka nggak bisa pilih-pilih, ini lagi vacation. Enggak, mereka harus minimal, mereka selalu menyediakan senjata di badan mereka. Sama dengan kita, dimanapun kita berada, yang mereka lihat adalah penampilan kita terlebih dahulu. So, pagi ini saya mau rekan-rekan semua yang mendengarkan renungan ini berubah. Baik dari tutur kata kita, pemikiran kita, segala hal yang kudus, segala perbuatan kita, segala penampilan kita, itu yang menampilkan Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Sehingga kita bisa berdampak buat orang lain. Bukan hanya pakaian yang seksi ya, tetapi juga kita harus berpenampilan menarik, rapi. Kita jangan misalnya ke gereja penampilannya awut-awutan, kayak orang habis bangun tidur, kayak orang nggak mandi.
Atau kita ketemu orang kita ke mall, orang tahu hamba Tuhan. Kita semua yang terutama kita yang udah pelayanan, kita udah dibilang hamba Tuhan. Ketika kita nggak menarik, kita kucel kalau boleh dibilang kayak gitu, semua mereka akan, anak Tuhan kucel banget ya, hidupnya susah kali ini orang. Gimana dia mau jangkau jiwa kalau dia aja susah, ya kan? Gimana dia mau memenangkan jiwa, mengasihi orang kalau dia sendiri kumel? Saudara, ingat, balik lagi, Tuhan Yesus memilih hidup saya dan saudara bukan untuk kesia-siaan, bukan untuk segala sesuatu yang keburukan. Tuhan itu raja. Kita itu istimewa di mata Tuhan. Jadi berpenampilanlah menarik, berperilaku menarik di hadapan Tuhan. Ayat terakhir saudara, 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Mari kita berdoa saudara. Tuhan, jadikanlah kami brand ambasadormu. Kami percaya ketika kami menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kami, maka kami sudah diberikan brand, diberikan stempel bahwa kami adalah milik Engkau. Biarlah Tuhan apa yang keluar dari mulut kami, keluar dari pikiran kami, dari penampilan kami, itu semua hanya untuk memuliakan Engkau, hanya untuk membesarkan dan menyenangkan Engkau. Ajar kami Tuhan menjadi pelaku firman-Mu dimanapun kami berada. Biarlah Tuhan kekudusan itu juga melingkupi kami senantiasa Bapa, sehingga kami benar-benar berdampak buat orang banyak, dan bahkan kami bisa memenangkan jiwa di luar sana Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan renungan ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih, selamat pagi, sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.